BMKG menyikapi hasil kajian Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung atau ITB terkait potensi tsunami dampak gempa megatrust di selatan Jawa yang bisa berdampak ke Jakarta. BMKG mengapresiasi riset tersebut. BMKG menilai riset diperlukan sebagai acuan langkah mitigasi tsunami. Namun pihaknya meminta masyarakat tidak panik atas riset yang ada. Tsunami di Selat Sunda dapat dipicu oleh erupsi gunung api dan gempa tektonik yang bersumber di zona megatrust. Berdasarkan catatan sejarah, tsunami akibat erupsi Gunung Krakatau pada 1883 mampu menjangkau pantai Jakarta karena tinggi tsunami di sumbernya lebih dari 30 meter. BMKG pun melakukan pemodelan tsunami untuk mengetahui apakah tsunami akibat gempa megatrust Selat Sunda dapat mencapai Jakarta. Pemodelan tsunami Selat Sunda akibat gempa magnitudo 8,7 yang dilakukan BMKG menunjukkan bahwa tsunami dapat sampai pantai Jakarta. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, potensi tsunami dampak gempa megatrust di selatan Jawa yang bisa berdampak ke Jakarta. Lalu bagaimana seharusnya langkah mitigasi dan antisipasi yang perlu dilakukan? Kita akan membahas hal itu bersama dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Ibu Rita. Ibu Rita, bisa mendengar suara dari studio? Halo, selamat siang Mbak Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, selain Ibu Rita, juga sudah bergabung bersama kami pengamat gempa dari Institut Teknologi Bandung, Mas Irwan Mailano. Selamat siang, Mas Irwan. Selamat siang, Mbak Anggita. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Ibu Rita terlebih dahulu. Ibu Rita, terkait dengan isu potensi gempa megatrust ini sebenarnya sudah bukan hal baru ya yang diketahui oleh kalangan masyarakat juga. Namun terkait dengan adanya kajian terbaru mengenai ancaman dari tsunami yang akan terjadi, ini bisakah dijelaskan secara detail kembali, Bu Rita? Jadi sebetulnya kajian itu sangat diperlukan, Mbak. Kami BMKG itu lembaga operasional yang harus menindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional bagaimana kalau memang sudah diprediksi akan terjadi sampai di Jakarta, dan kebetulan kami juga melanjutkan kajian juga dengan mengasumsikan bahwa gempa megatrust ini berkekuatan ini maksimum 8,7 yang bersumber di zona megatrust Selat Sunda. Nah, di situ tampaknya dapat memang berpotensi mengakibatkan tsunami di pantai Jakarta. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa tsunami sampai pantai Jakarta dalam waktu kurang lebih 3 jam setelah gempa, dan ketinggiannya diprediksi 50 sampai 60 cm. Misalnya di Kapuk Muara sama Kamal Muara itu diprediksi 50 cm. Kemudian di Ancol Tanjung Priok itu 60 cm. Dan memang harus dipahami antara satu kajian dengan yang lain itu tidak harus sama persis. Tidak harus sama persis hasilnya. Misalnya BMKG memprediksi hasilnya 60 cm. Kemudian ITB memprediksi hasilnya beda lagi. Itu tergantung asumsi dan sumber gempa yang diterapkan berapa magnitudonya. Itulah riset. Dan itu semua diperlukan agar kami dapat memilih skenario terburuk. Nah, dengan skenario terburuk, kami menyiapkan seluruh sistemnya. Seandainya itu terjadi, bagaimana peringatan dininya, bagaimana jalur-jalur evakuasi, dan tentunya ini disiapkan terutama oleh pemerintah daerah, ya, bekerja sama dengan BMKG setempat dan BNPB atau BPD setempat, sehingga kami menghimbau mungkin masyarakat perlu kita biasakan. Karena kita hidup di negara yang sering kena gempa bumi, jangan mudah panik, jangan mudah kaget kalau mendengar hal-hal semacam itu, karena itu riset. Dan yang penting kita harus bersiap-siap
itu bukan prediksi kepastian. Untuk berjaga-jaga kemungkinan terburuk. Di negara manapun yang maju di dunia ini juga melakukan hal yang sama. Seperti di Jepang. Jadi sudah disiapkan apa tata ruangnya bagaimana, lalu bagaimana kesiapan masyarakatnya, kesiapan pemerintah daerahnya. Seperti itu, Mbak. Baik. Itu pandangan kami demikian. Baik. Saya beralih ke Mas Irwan. Mas Irwan, terkait dengan kajian yang dilakukan ini, terkait dengan potensi akan adanya ancaman gempa yang besar. Ini masyarakat bertanya-tanya apakah ini sebenarnya bisa diprediksi kapan waktunya akan terjadi? Baik, terima kasih Mbak Anggita. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ibu Dwi Korita, Ibu Kepala BMKG, bahwa telah ada beberapa riset dan bahkan sudah dipublikasikan sejak cukup lama. Di antaranya yang pertama, kami dengan beberapa tim tahun 2014 mempublikasikan ada potensi gempa di selatan Selat Sunda. Dan waktu itu kami estimasi magnitud terbesar, jadi kami asumsikan magnitud terbesarnya dari mulai 8,4 sampai 8,7. Dan hal tersebut kemudian sudah menjadi bagian dari peta nasional dari gempa Indonesia, peta gempa Indonesia. Jadi sudah menjadi sebuah konsensus bersama mengenai potensi gempa tersebut. Jadi beberapa lembaga termasuk BMKG, Badan Geologi, LIPI, Kementerian PUPR, dan semua lembaga kemudian mensepakati bahwa ada sebuah buku yang kita sebut dengan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Nah, di sana sudah dimasukkan mengenai sumber gempa tersebut. Jadi memahami potensi gempa di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Baik. Bahwa kita hidup di sebuah negara yang memiliki yang kaya raya dengan semua potensi alam, tetapi kita pun memiliki potensi bencana. Jadi kemudian tadi Ibu Dwi Korita menjelaskan dengan sangat baik, jangan sampai menimbulkan kepanikan atau kekhawatiran yang berlebihan. Nah, terkait pertanyaan Mbak Anggita, bahwa dalam konteks riset kita berusaha terbaik untuk memahami proses fisis dari gempa, sumber gempa, magnitud, perulangan gempa. Tetapi tentu saja memiliki ketidakpastian, sehingga kemudian kami menyebutnya potensi gempa tersebut. Tidak kami sebutkan bahwa akan terjadi kapan, itu tidak pernah kami sebutkan. Yang disebutkan dalam penelitian, salah satu yang terbit akhir tahun lalu dari kami, menyebutkan bahwa ada potensi gempa di Selat Sunda dan bagian selatan Pulau Jawa lainnya, tidak hanya dekat Selat Sunda, tetapi kemudian di selatan Jawa Timur misalnya, itu pun memiliki potensi gempa yang perlu menjadi perhatian. Nah, kemudian diskusi ini berkembang ketika kemudian ada rekan yang memodelkan tsunami-nya, dan tsunami-nya kemudian diduga sampai ke tempat-tempat strategis termasuk di pantai utara Jakarta. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dwi Korita bahwa itu pun dilakukan dengan sangat baik oleh BMKG. Tetapi yang menjadi concern kami tidak hanya di utara Jakarta, tapi juga wilayah-wilayah yang lain pun perlu mendapatkan perhatian. Misalnya pantai selatan dari Lampung itu pun harus mendapatkan perhatian karena bentuknya seperti teluk yang kemudian diduga bahwa tsunami-nya akan juga cukup signifikan juga di pantai selatan Jawa Barat. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Anggita bahwa upaya terbaik yang dilakukan oleh kami peneliti adalah menghasilkan produk riset berdasarkan kajian ilmiah. Nanti kemudian terkait dengan peringatan dini, kemudian estimasi cepat dari magnitud, itu akan dilakukan dengan sistem yang sekarang sudah berkembang dengan baik di BMKG. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Mbak Anggita. Baik, ini artinya memang tidak hanya Jawa atau Jakarta saja ya yang harus perlu mewaspadai dampak dari gempa besar tersebut, dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang juga pada dasarnya terletak di area lempeng aktif dan menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana. Mas Irwan dan juga Ibu Rita, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Lunch Talk akan kembali usai jeda.
Ya, kita lanjutkan dialog kita siang ini. Sebelum ke Bu Rita, saya mau ke Mas Irwan dulu. Mas Irwan, sebelumnya hasil riset dari ITB menyebutkan, kalau saya tidak salah, jika gempa terjadi di selatan Jawa ini akan mengakibatkan tsunami setinggi 1 meter bahkan lebih. Ini apakah dikarenakan ada faktor perhitungan perubahan kondisi lingkungan di Jakarta dikarenakan permukaan air tanah yang semakin menurun atau seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggita bahwa riset tersebut bukan kami yang melakukan. Jadi memang ada grup yang lain, walaupun sama-sama satu kampus, yang kemudian mengestimasi potensi tsunami sangat tinggi. Model yang kami diskusikan, jadi model yang kami buat, tidak saya sendiri dengan tim, menghasilkan angka tidak setinggi tersebut. Jadi memang ada perbedaan perhitungan, tetapi tadi Bu Rita pun menjelaskan dalam konteks riset ini biasa ada perbedaan asumsi. Sebenarnya poin penting yang dari kedua perhitungan yang berbeda, baik kami dengan rekan kami ataupun dengan dan hasil kami lebih mirip dengan BMKG, bahwa poin yang penting yang perlu kita pahami bersama bahwa ancaman gempa di selatan Jawa, terutama di sekitar Selat Sunda, bisa berdampak cukup jauh. Jadi mungkin merubah persepsi kita bahwa yang terjadi di Selat Sunda hanya menjadi persoalan bagi mereka yang ada di selatan Jawa Barat itu ataupun di sekitar Banten. Itu mungkin persepsi tersebut yang kita perbaiki bahwa dampaknya bisa cukup signifikan sampai ke bagian utara dari Pulau Jawa. Bahkan tadi saya sebutkan bisa juga berdampak ke wilayah selatan dari Provinsi Lampung. Itu mungkin poin yang ingin disampaikan, bahwa terkait dengan hasil memang ada perbedaan. Kami tidak melihat bahwa hasilnya sebesar yang dihasilkan oleh rekan kami, hanya beberapa belas senti saja, beberapa puluh senti saja. Dan menurut saya apabila upaya mitigasinya cukup baik, misalnya apabila kita bisa membuat penahan struktural ataupun non struktural di bagian utara, kemungkinan besar kita masih bisa menanggulanginya. Baik, saya beralih Terima kasih, Mbak. Baik. Saya beralih ke Bu Rita. Bu Rita, bagaimana seharusnya kita menyikapi ancaman dari kemungkinan terjadinya gempa besar dan juga tsunami nantinya? Nah, kita harus bergerak cepat. Sebetulnya kajian itu kan sudah cukup lama. Kalau nggak salah tadi tahun 2000 berapa ya? 12 atau sudah hampir 10 tahun. Tapi fakta di lapangan, kami melihat nampaknya kita belum siap. Belum siap sepenuhnya. Oleh karena itu BMKG mengawali atau menindaklanjuti, ya, poinnya itu menindaklanjuti. Kami dari kajian-kajian berbagai peneliti itu kami review, kami ambil sarinya untuk menyusun konsep mitigasinya. Nah, jadi kami siapkan peta-peta bahaya. Yang penting peta bahaya itu sebagai langkah dasar untuk menyusun strategi selanjutnya, yaitu berupa peta yang menunjukkan daerah mana saja yang akan mengalami genangan, tidak hanya tinggi gelombang. Ya, tadi dalam riset itu terutama tinggi gelombang, ya. Itu penting, kemudian juga dianalisis genangannya itu akan menyebar sampai kemana dan akan menggenangi berapa meter. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Dr. Irwan Melano tadi, di selatan Jawa itu ketinggian gelombang dan genangannya itu juga tinggi, ada tinggi gelombang sampai 20 meter. Genangannya itu bisa masuk sampai beberapa kilometer ke kota, ya, di selatan Jawa. Nah, jadi langkah lanjutnya menyiapkan bersama pemerintah daerah. Apakah tata ruangnya sudah bisa dibenahi? Apakah masih terjadi kegiatan misalnya perusakan atau intinya itu membuat muka pantai menjadi rendah, ya, itu kan nggak boleh, ya. Penghalang tsunami harus dipertahankan. Kemudian masyarakatnya harus segera disiapkan untuk berlatih, ya. Seandainya ada tsunami, ada peringatan dini, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, SOP-nya bagaimana, contingency plan-nya bagaimana. Itu semua disiapkan bersama BNPB, BPBD setempat, pemerintah daerah setempat, dan BMKG ikut bersama di sana. Baik. Selain itu, selain latihan rutin juga rambu-rambu dipasang,
jalurnya harus pasti. Kalau ada evakuasi harus diletakkan di mana, ya, dan seterusnya. Kemudian bangunan-bangunannya apabila ada gempa, kita sudah menyiapkan shelter misalnya. Apakah shelternya untuk perlindungan dari tsunami cukup tahan gempa? Jadi harus kuat building code-nya. Dan hal-hal semacam itu harus disiapkan baik dari segi teknis atau struktur dan juga dari segi kultur, kesiapan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerahnya. Demikian, Mbak. Baik, artinya evaluasi dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait juga terus dilakukan ya Bu Rita? Betul sekali. Baik. Banyak pihak terlibat. Baik, Bu Rita dan Mas Irwan, kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen 3 usai. Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir Lunch Talk siang ini. Saya ke Bu Rita terlebih dahulu. Bu Rita, seperti yang sebelumnya Anda katakan, riset terkait dengan ancaman gempa megatrust ini sebenarnya sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Namun sepertinya kita masih belum ada perbaikan yang signifikan ya Bu dalam upaya mitigasi bencana. Sebenarnya apa kelemahan kita dalam hal mitigasi? Nah, terus terang upaya edukasi itu selalu dilakukan ya, sudah sejak peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh. Tetapi mohon maaf, pasang surut. Tergantung leadernya. Maksudnya begini, kalau pimpinan daerahnya concern, ya edukasi itu sangat gencar. Tapi kan pimpinan daerah kan berganti-ganti nih. Jadi ya pasang surut semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, meskipun sudah ada sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini terus ditingkatkan teknologinya. Namun, ke arah hilir, itu nampaknya dari analisis kami, belum menjamin semua masyarakat bisa menerima itu. Karena sistem yang ada itu dikirimkan dari BMKG ke BNPB serempak ya. BMKG, BNPB, lalu serempak ke pemerintah daerah, ya. Ke pemerintah daerah itu sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, dari situ, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini oleh pemerintah daerah harus diteruskan ke desa-desa. Nah, ke desa-desa. Nah, nampaknya yang masih putus, informasi BMKG ini nampaknya masih ada yang mandek di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi perlu, karena harus melewati ini, dari penanggulangan bencana daerah ini, pertama antara lain tidak buka 24 jam. Nah, 24 jam, padahal kejadian gempa dan tsunami kan tidak memperhatikan tutupnya kantor. Dan juga sarana infrastruktur. Tampaknya belum memadai infrastruktur komunikasi. Ini masih sinyal di sana tidak ada, listrik tidak ada, jaringan terputus. Atau kami menerobos langsung ke individu masyarakat dalam telepon genggam ya. Jadi tidak sepenuhnya tergantung BPBD, melalui telepon genggam. Itu berhasil bisa menyebar ke seluruh Indonesia melalui telepon genggam, kecuali di daerah yang terkena bencana. Tidak menerima. Karena apa? BTS-nya roboh. Nah, jadi inilah apa yang masih menjadi PR. Kenapa masih kami anggap belum memadai, karena infrastrukturnya, jalur-jalur evakuasi kami lihat di lapangan juga belum sepenuhnya siap. Itu Mbak, terima kasih. Baik, saya ke Mas Irwan. Terakhir Mas Irwan, saran dan juga masukan dari Anda terkait dengan penanganan dan juga mitigasi bencana di Indonesia seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Anggita. Saya melanjutkan diskusi yang sangat baik tadi disampaikan oleh Bu Rita, bahwa mitigasi adalah investasi Mbak ya. Dan untuk investasi tersebut tentu saja perlu banyak hal, diantaranya perlu biaya. Memahami bahwa upaya pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang, itu tidak mudah untuk bisa dicerna oleh banyak pengambil kebijakan, terutama di tingkat daerah. Mereka masih melihat bahwa banyak prioritas-prioritas yang lain yang lebih mendesak, misalnya persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan, dan lain sebagainya, sehingga seringkali urusan mitigasi disimpan di bagian yang tidak utama. Padahal ini investasi untuk keselamatan di masa depan. Ada 4
stakeholder penting dalam upaya pengurangan risiko bencana, yaitu diantaranya pengambil kebijakan pemerintah, kemudian tentu saja kami periset di satu sisi, Ya, Mas Iwan. dan keempat tentu saja peran media, termasuk peran dari Berita Satu ini menjadi sangat penting. Ada berdasarkan riset yang kami lakukan sesudah gempa dan tsunami di Palu, diantaranya satu hal yang kita masih sangat rendah, yaitu literasi masyarakat mengenai bencana. Itu masih sangat rendah. Kami coba survei masyarakat, ternyata memahami apakah itu gempa, apakah itu tsunami, apakah mereka paham apa yang harus dilakukan saat gempa dan tsunami, itu pun masih sangat rendah. Dan tidak hanya masyarakat, kami pun masih menemukan para pengambil kebijakan di daerah yang tidak paham apa yang harus mereka lakukan sebagai pengambil kebijakan. Nah, untuk itu maka upaya dialog seperti ini menjadi sangat strategis, sehingga pelan-pelan kita tingkatkan literasi masyarakat akan potensi bencana. Berikan mereka kesadaran bahwa mereka hidup di wilayah yang penuh dengan risiko. Baru yang lain nanti bisa jalan ini. Nanti mungkin upaya-upaya secara struktural, membangun penahan pantai, peraturan tata guna lahan, itu bisa kemudian disadari betul oleh masyarakat dengan mudah, karena literasinya sudah terbangun. Kalau sekarang kan seakan-akan ikut saja gitu ya, tapi begitu karena pernah terjadi akhirnya ketakutan, begitu sudah lupa akhirnya balik lagi ke kondisi semula. Itu kami lihat di banyak daerah yang pada saat sesudah terjadi bencana besar mereka kemudian melakukan proses mitigasi, tapi begitu sudah lama mereka lupa kembali. Baik. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke manajemen kedaruratan yang baik, sistem peringatan dini, jalur evakuasi kita terapkan. Tapi poin penting menurut saya adalah meningkatkan literasi dari masyarakat dan juga pengambil kebijakan. Baik. Terima kasih, Mbak Ida. Artinya literasi kebencanaan ini menjadi salah satu faktor sangat penting dan berperan dalam menentukan kesuksesan upaya mitigasi bencana ya Mas Irwan. Bu Rita, terakhir singkat saja pesan dari Anda terkait dengan upaya mitigasi kebencanaan kita. Mitigasi bencana adalah gotong royong, kolaborasi. Dan memang seperti yang beberapa kali kami sampaikan, juga ditekankan kembali oleh Pak Dr. Irwan Maulana, edukasi, literasi, dan advokasi. Itu sangat penting karena itu yang menjadi engine penggerak semuanya. Contohnya panik mendengarkan hasil riset, ini berarti literasinya masih kurang. Nah, ini PR kami bersama-sama dengan yang lain, dan kami tetap terus, kami melakukan sekolah lapang gempa, ini sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun, sekolah lapang tsunami, gempa dan tsunami ini kami lakukan terus, tetapi tidak sendiri, bersama-sama. Jadi mari kita bersama-sama menggalakkan program ini. Terima kasih. Baik, kita harapkan upaya terkait dengan penanganan ataupun mitigasi bencana kita akan semakin baik ke depannya agar bisa semakin menekan risiko kerugian. Terima kasih banyak Ibu Rita dan juga Mas Irwan sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Sehat selalu.